Habib Salim tuh pernah meminta ketika saya waktu itu sedang mau berangkat umroh, itu beliau minta pesan cuma gini, Dok, Bahron, kamu nanti kalau melayani jamaah jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Ya, jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Halo teman-teman semuanya, penonton setiap podcast Mahika Corner. Saya punya quotes menarik nih untuk teman-teman semuanya. Kurang lebih punya begini: seraplah semua ilmu, karena kita nggak akan tahu ilmu mana yang akan bermanfaat. Seperti halnya ketika akan berperang, kita harus punya banyak senjata seperti pedang, bedil, parang, dan lain sebagainya, karena kita nggak akan tahu senjata mana sih yang akan bermanfaat saat itu. Nah, karena quote ini mendorong saya untuk tetap termotivasi selalu untuk menjadi santri yang serba bisa atau biasa disebut dengan toserba. Kira-kira teman-teman penasaran nggak nih, ini quote dawuh dari beliau siapa sih? Langsung saja kita sapa beliau bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pripun Gus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbaknya sehat juga? Nggih, alhamdulillah sehat sedanten ya nggih Gus nggih. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Niku terima kasih sudah bergabung di podcast kita Mahika Corner ini. Gimana Gus perasaannya Gus? Iya, senang, ya ndredeg. Apalagi kan harus berhadapan dengan kamera. Insyaallah tidak biasa gitu. Luar biasa. Sebuah pengalaman yang menarik bagi saya. Alhamdulillah, nggih. Langsung saja Gus, ini kira-kira jenengan kesibukannya nopo nggih saat ini di Mahika ini? Alhamdulillah kalau di Mahika selama ini memang selain jadi guru, kami juga sebagai yang jelas penerus estafet pendidikan di Mahika. Salah satunya adalah dari Abang Hozin dan Abina Haji Muhammad Salim Imran, yang mana beliau sekarang ini sakit. Semoga beliau lekas sembuh ya. Untuk bantuan Fatihah untuk beliau, semoga lekas sembuh, diberikan kesehatan oleh Allah. Al-Fatihah. Jadi yang jelas kegiatan saya itu selain di sekolah aliyah di Madin, kemudian sekarang ini ada RA plus Mahika dan MI, dan juga melanjutkan wadifahnya Abi, pengajian yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Itu yang ada sekarang ini. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali sepertinya waktunya. Alhamdulillah bisa jadi orang yang bisa memberi manfaat. Alhamdulillah. Kalau dengar-dengar jenengan tadi menjadi berkecimpung di dunia MI plus Mahika nih Gus. Nah, itu bagaimana ceritanya Gus, kok bisa jenengan bisa jadi kepala dari MI plus Mahika? Sebetulnya untuk dari MI itu memang ini sudah cita-cita lama ya. Terutama dari cita-cita almarhum Ayah Alawi, yang beliau itu dulu sering dorong saya sama Ning Ari terutama itu, udahlah dirikan pesantren anak gitu awalnya. Tapi saat itu ya masih belum ada keberanian, sampai-sampai beliau itu ngasih contoh itu, kalau kamu tidak punya dana, wis lah, bismillah, insyaallah ono. Bahkan dicontohkan beliau sendiri menjual mobilnya Innova dan jadilah Poskestren Ahmad Alawi inilah. Itu salah satu contoh yang diajarkan oleh almarhum ayah, kakak itu pada saya. Akhirnya baru 2 tahun ini saya sama Ning Ari kok bismillah mau mendirikan RA, yang mana sebenarnya nggak ada keinginan dulu tapi Allah itu ngasih jalan kok cepat sekali. Yang awalnya itu hanya kepingin mendirikan TPQ pagi, TPQ pagi yang di usia dini. Nah, setelah dari TPQ pagi itu kok tiba-tiba ada wali santri minta nggak pengen dirikan TK atau RA. Alhamdulillah akhirnya kita minta restu sama Abi, akhirnya beliau ngasih, udah dirikan. Langsung mengajukan pengajuan
ke Kemenak, akhirnya turunlah ICOT. Nah, setelah itu mikir juga lagi, mari RA mau dikemanakan anak-anak ini. Akhirnya kok punya keinginan, MI. Alhamdulillah sekarang sudah ada MI, walaupun masih sedikit lah, ada anak 8 untuk kelas awal ini. Dan juga nanti juga ini programnya kan memang pesantren anak. Masa depannya itu pesantren anak. Itu. Nah, itu bisa jenengan ceritakan tentang suka dukanya selama membangun dari MI plus Mahika itu sendiri, Gus. Kalau suka duka apa ya? Yang jelas Mungkin, termotivasi dari ayah almarhum itu. Kemudian memang kita juga, saya kebetulan sama dengan itu kan punya banyak impian, cita-cita. Bahkan pokoknya intinya itu ya apa ya, pesantren anak itu berawal dari dulu ketika saya pertama kali nikah, kemudian punya anak Ning Rera itu diajak tinggal sama Abah Khozin itu. Saya pernah bertanya sama beliau, Abah, kenapa kok saya yang diajak tinggal di nemani jenengan di akhir hayat beliau hanya menjawab, saya sudah di sini sudah ada santri yang besar, saya cuma pengen ada santri kecil atau anak-anak yang ngaji di Mambaul Hikam. Nah, akhirnya dari situlah saya terlecut, napa TPQ ya bilang gitu. Sama Nengar juga bilang gitu, napa TPQ ya Abah gitu. Ya sembuh jenenge, pokoknya ada anak kampung santri kecil yang ngaji. Nah disitulah kemudian saya memberikan diri untuk mendirikan TPQ. Itu suka dukanya ya pertama kali saya ya namanya juga belum ada pembuktian itu, bahkan di isoah gitu. Tapi Abi itu yang ngasih support, tunjukkan dengan bukti, udah nggak usah dengan tunjukkan dengan bukti. Akhirnya alhamdulillah bisa berdiri sampai sekarang ini. Dan ini juga bakalnya dari TPQ pagi, RA sampai sekarang MI plus Mahika. Dan alhamdulillah ini sudah ada santri yang menetap kecil, itu sudah ada 3 santri yang mondok pesantren. Alhamdulillah. Seperti itu. Ini kan sudah lengkap semuanya, Gus ya. Mungkin tinggal perguruan tingginya saja ya. Ini Mambaul Hikam. Bahkan ada satu keinginan saya. Saya ingin, kalau memang Allah ngabulkan niat ini, saya ingin bikin kampung pendidikan. Kampung pendidikan seperti apa itu, Gus? Kampung pendidikan itu ibaratnya satu kampung itu, tapi ya seperti pendidikan, tapi dia seperti tinggal di rumah gitu, seperti homeschooling gitu. Jadi karena itu seperti kampung pendidikan lah. Jadi orang masuk itu sudah pendidikan tuh. Jadi anak itu sudah seperti ya sekolahnya, ya makannya, ya tidurnya, ya di situ semuanya. Dari rentan usia berapa rencananya? Rencananya mulai kecil gini, mulai sudah usia dini. Dari MI gitu. Dari MI. Jadi ini cuma keinginan, entah ini kalau sama dengan suruh mimpi, suruh bangun gitu. Tapi hanya keinginan. Tapi dari beberapa teman-teman yang saya utarakan, saya punya keinginan seperti ini, katanya, ya bagus itu, nggak apa-apa. Karena tujuannya bukan untuk saya, karena saya ingin juga membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar di situ. Masya Allah, luar biasa sekalian. Kalau di Mambaul Hikam sendiri, jenengan menjabat sebagai apa nggih, Gus? Kalau Mambaul Hikam di sendiri, saya awalnya dulu jadi koordinator kesehatan, karena memang waktu itu Poskestren itu memang cita-citanya Ayah Alawi. Kemudian yang tahu seluk-beluknya Poskestren, karena ini pengalaman juga dari pesantren di Singosari di Nurul Huda, yang diasuh oleh almarhum Wiyatul Manan Syukur. Di situ saya disuruh pegang Poskestren dulu, ngurusi kesehatan. Nah, dan sekarang saya dipindah untuk jadi Wakahumas, koordinator bidang humas, hubungan kemasyarakatan. Kira-kira di Korbit Humas itu tugasnya apa mawon nih? Kalau tupoksi saya yang jelas yang namanya hubungan masyarakat, ya kita menjalin dengan masyarakat, baik di dalam pesantren sendiri ataupun di luar pesantren. Di luar pesantren mungkin ya dengan instansi terkait, seperti contohnya kalau dengan kesehatan, maka kita akan hubungan dengan dinas kesehatan. Kemudian ketika
nanti mungkin dengan Kantipnas ya kita kerjasama dengan kepolisian dan juga Kodim atau Koramil yang ada, dan juga organisasi-organisasi yang terkait itu. Kira-kira dari Korbit Humas itu juga bertugas untuk alumni juga, itu termasuk nih Gus? Ya, termasuk kita menjaring dengan alumni ya, hubungan dengan alumni, karena bagaimanapun alumni itu juga bagian dari pesantren ya, bagian dari pesantren, bahkan ya namanya nggak ada istilahnya itu mantan santri itu nggak ada. Jadi saya harapkan itu memang alumni ya tetap jadi santri, santrinya Abah Khozin seperti itu, terus selamanya jadi santri seperti itu. Nah, itu cara jenengan selaku menjadi Korbit Humas dalam mengikat chemistry alumni itu sendiri dengan Pondok Pesantren Mabaul Hikam ini seperti apa nggih? Ini, kalau saya masih ingat ya, Abah Khozin itu pernah mengungkapkan, saya ini punya anak itu 2. Punya anak. Jadi Abah Khozin itu menganggap itu punya anak keturunan itu 2. Yang satu anak biologis. Anak biologis ini maksudnya apa? Anak keturunan beliau. Jadi dari putri beliau ya, kemudian menikah, punya cucu, sampai punya cicit, itu semuanya anak biologis. Ya. Itu. Jadi keturunan beliau itu anak biologis. Kemudian yang kedua adalah anak akademis. Anak akademis adalah santri-santri beliau. Nah, itu beliau menganggap anak ini semuanya anaknya. Maka keinginannya itu adalah beliau itu kalau bisa nanti yang bantu di Mabaul Hikam, yang wajib ngopeni Mabaul Hikam itu adalah putra-putri beliau. Baik putra-putri biologis keturunan atau putra-putri akademis. Makanya saya bilang santri itu selamanya jadi santri. Jangan lantas kemudian setelah tidak di pesantren, kemudian di luar, gak ada santri Mabaul Hikam, jangan. Kalau bisa tetap ada chemistry dengan Mabaul Hikam. Bahkan saya masih ingat dulu ketika saya masih di pesantren. Saya masih di pesantren itu, bahkan sampai sekarang itu Romoya, saya masih ingat itu dawuhnya Romoya itu. Kamu kalau di luar itu tidak ada pekerjaan, balik nang pondok. Disuruh balik nang pondok. Kenapa? Di pondok banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Nah, makanya saya juga kepingin alumni itu bahkan yang nantinya yang ngajar di sini itu, yang bantu di Mabaul Hikam itu adalah dari alumni. Makanya beberapa alumni yang pernah ketika sowan atau nemui saya tanya, habis ini sampai mau kuliah di mana gitu. Saya kalau boleh ngarahkan, saya ini ada di rumah di sini ada RA, ada MI. Kalau bisa sampai kuliah mungkin PGMI, nantinya bantu ke sini lagi gitu. Saya mau dirikan pesantren anak, yaudah kamu belajar kitab, nanti balik sini lagi. Saya bilang begitu. Jadi yang bantu itu anak-anak sendiri. Baik. Oke, kalau harapan jenengan dengan santri Mabaul Hikam saat ini kan banyak Gus, sekarang itu kayak setelah lulus itu banyak sekali yang langsung boyong gitu Gus. Mungkin jenengan bisa mengasih motivasi atau harapan untuk mereka untuk bisa semangat mengabdi untuk Mabaul Hikam ini. Saya masih ingat ya, ilmu itu kan bisa bermanfaat, bisa barokah. Itu selain diamalkan, itu juga ada pengabdian. Kalau boleh dikasih tahu, rata-rata ulama-ulama yang hasil, kiai-kiai yang hasil di rumahnya itu punya santri sampai bermanfaat ilmunya, itu rata-rata ikut mengabdi di pesantren. Baik itu di dalamnya sang kiai, ataupun dia mengabdi di pesantrennya, mau jadi ustaz, jadi pengurus, jadi apapun. Jadi punya ghirah untuk apa yang bisa saya berikan kepada pesantren. Ya, jadi berusaha menjadi santri itu yang bisa menjadi santri yang bermanfaat, menciptakan dirinya itu bisa bermanfaat, walaupun hanya jadi tukang sapu, tapi bisa bermanfaat itu. Jangan dihina. Bahkan kemarin saya ketemu dengan Ustadz Saiful siapa itu ya? Itu beliau sekarang jadi salah satu wakilnya Pak Amik yang ada di DLHK, Dinas Lingkungan Hidup di Sidoarjo. Itu beliau ternyata, saya ini Mas cerita sama saya ini dulu menurut di Mabaul Hikam ikut Umi
Nih, sampean kok sekarang di bagian persampaian kok iso dadi wakannya Pak Amik itu jadi tangan kanannya Pak Amik. Iya, saya dulu tuh bagian bersih-bersih selokannya santri putri. Loh, Masya Allah. Berarti ternyata pengabdian yang di pesantren itu tidak ada yang sia-sia. Mungkin di pondok kelihatannya remeh, jukui sampah di selokan, tapi ketika di rumah sekarang beliau malah jadi tangan kanannya Pak Amik di LH Sidoarjo itu. Kemarin ketemu dengan beliau, Masya Allah itu. Inilah wujud dari pengabdian. Jadi makanya semangat, saya harapkan itu santri itu ada semangat untuk pengabdian. Jadi ben ilmu ini nggak hanya dapat ilmu terus pulang. Jadi kalau di rumah kalau ada masalah. Saya dulu aja mondok itu boleh boyong itu dengan 2 alasan. Boleh boyong 2 alasan. Satu ngajar atau itu mengajarkan ilmunya. Yang kedua nikah. Nah saya nggak berani boyong. Wah, mau ngajar di rumah tidak ada murid, tidak ada santri. Mau nikah sopo ya sing dinikahi. Nah, alhamdulillah ternyata akhirnya Allah berkehendak lain, saya disuruh nikah, akhirnya ya nikah, ya ngajar. Termasuk keluberan barokahnya Gus. Kemudian menahan sekian tahun, dari 99 saya sudah lulus, baru 2005 nikah. Berapa tahun? 99 ke 2005. 6 tahun di pesantren. Pengabdian itu. Insyaallah. Jadi istilahnya kayak kacang itu jangan sampai lupa dengan kulitnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi di mana kita belajar, di mana tempat kita menimba ilmu, di mana kita istilahnya kayak berterima kasih dengan guru atau kepada kiai kita itu dengan cara mengabdi itu tadi. Jadi dengan cara mengabdi seperti itulah. Baik, keren sekali ya teman-teman ya. Saya dengar-dengar ini juga sekarang menjadi pengganti dari Abi, Gus. Kan Abi sekarang sakit. Jadi jenengan pengganti dari Abi. Mungkin kegiatan selain di Mahika jenengan apa saja selain itu, Gus? Bisa diceritakan? Yang jelas untuk menggantikan kegiatannya Abi itu terutama yang pengajian di luar ya, masjid-masjid. Abi itu kan selain santri Mambol Ikam yang diajarkan ilmuannya, juga santri yang ada di luar, yang di masjid-masjid. Jadi ada beberapa masjid yang memang Abi ngaji di situ, kemudian habis maghrib itu akhirnya selesai. Apa itu Abi sakit ini, akhirnya yang disuruh gantikan posisi beliau, dalam artian melanjutkan istiqomahnya Abi. Jadi pengajian di masjid-masjid setiap habis maghrib sama pada subuh, ada sebagian yang pada subuh. Itu. Saya lihat-lihat berarti jenengan sangat sibuk sekali, Gus ya. Belum di RA Mahikanya, di MI-nya, belum sama Abinya, ngaji sama Abinya tadi. Setiap waktunya sepertinya mengajar dan bermanfaat bagi orang lain. Yes. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Jadi saya masih ingat juga motivasi untuk kadang-kadang kalau mikir capek ya. Iya, capek sekali sepertinya. Capek sebetulnya, mulai dari subuh. Saya masih ingat Abi itu kalau sudah keluar dari rumah itu jam 2. Abi itu kalau sudah keluar dari rumah itu jam 2 dini hari, itu sudah qiyamul lail, lanjut ngaji subuh sampai duha baru pulang. Itu nanti ada pengajian lagi. Pokoknya bermanfaat bagi orang lain. Saya masih ingat untuk kadang-kadang yang jadi pelecut itu, saya masih ingat ini dawuhnya almarhum ayah. Nah, ayah itu ketika sebelum beliau wafat itu pernah tanya sama saya sama Ningali itu, kira-kira tanyanya gini, Dok, kira-kira kapan kamu mati? Waduh, sampai mbaknya tanya kapan mbaknya mati, itu piye jawabannya. Ternyata pertanyaan itu menjadi pelecutnya saya dan Ningali. Beliau gini kan, apa kamu ndak kepingin nanti kalau kamu sudah meninggal dunia, yang diingat dari teman-temanmu, yang diingat dari saudara-saudaramu, yang diingat dari santri-santrimu, muridmu, itu adalah kebaikanmu. Ya Allah, saya punya guru, orangnya baik, orangnya seperti ini. Ya Allah, saya punya teman-temannya baik, saya punya saudara-saudara baik, seperti itu. Nah, makanya ayo mulai sekarang kita berusaha menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi lingkungan. Seperti itu.
Nggih. Sepertinya jenengan ini sama Neng Ari sehati, Gus. Karena waktu di podcast untuk teman-teman penonton setiap podcast mungkin tahu ya, di podcastnya Neng Ari itu juga menyebutkan sosok ayah, dan ayah itu sosok yang paling berpengaruh dalam semangatnya membangun Membaul Hikam ini lebih maju. Apakah jenengan juga seperti itu, Gus? Sehati, Gus, ya, sama Neng Ari. Kok sama persis sama apa yang dibilangkan dengan Neng Ari? Ya enggak tahu ya, mungkin ya Allah semuanya yang ngatur ini. Alhamdulillah. Saya juga enggak ada janjian sama Neng Ari. Tapi memang ini yang sering yang jadi belajar saya sama Neng Ari itu seperti itu. Memang kita contohkan tuh ayah itu memang itu, dan juga abi. Dalam bab pengabdian itu ayah dan abi ini juga apa itu saya sering mendengarkan cerita dari orang. Saya kadang-kadang tanya bagaimana sosok Abah Khozin, bagaimana sosok Bunyai Mahnia, bagaimana sosok Umi, bagaimana sosok abi, ayah, orang tua. Saya sering tanya seperti itu, dan semuanya memang ya belajarlah untuk bisa jadi orang yang mau istilahnya itu berkorban lah ya. Kalau kita sakit tapi ya apa mana demi bermanfaat untuk umat itu. Selama sama Ayah Alawi, apakah ada sesuatu atau kegiatan bersama dengan ayah yang paling berkesan saat itu, Gus, yang untuk jenengan? Ya apa ya yang berkesan sih banyak. Iya, saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Nah, beliau itu kalau ini kebiasaan terakhir beliau itu setiap jam 3 itu beliau mesti ketuk membangunkan saya. Langsung ke rumahnya, Mas? Yang ke rumah, ketuk jendela saya itu. Bangun gitu. Baron, Hari, Tangi. Itu mesti membangunkan tuh jam 3 itu. Di akhir hayat beliau itu. Itu yang jadi Allah kakak aja gitu. Ayo ngewangi ngewangi bukai. Tapi kadang-kadang ya sih gak tangi ya. Sekarang baru kerasa, Gus, ya sangat berjasa sekali beliau sampai perjuangannya seperti itu. Iya, jadi makanya saya ya Allah, ayolah seperti itu. Dan berusaha juga pokoknya ya memberikan yang terbaik lah untuk santri, untuk masyarakat juga. Gitu. Ya, itu. Baik, Gus, melihat dari kesibukan jenengan, mungkin jenengan bisa bercerita juga tentang organisasi yang pernah jenengan jalanin sebelumnya, dulunya seperti apa itu. Kalau organisasi dulu itu ya, yang jelas untuk pengalaman ini. Ketika dulu di pesantren saya kan memang sebetulnya saya juga tidak tahu, pasar bakat betulan aja. Yang jelas saya kok senang di dunia kesehatan terutama. Karena dulu di Nurulhuda saya itu sebagai seksi kesehatan juga. Yang merintis balai kesehatan di Nurulhuda saya tahun 98 itu. Kemudian saya selesai itu pengabdian sana sampai 2005, 2005 nikah. Di 2007 itu ada pelatihan Poskestren Sidoarjo tingkat Jawa Timur. Jadi tingkat Jawa Timur ada pelatihan Poskestren, tempatnya itu di Lawang seminggu. Waktu itu saya sama Ustadz Irfan Librianto 1 minggu belajar untuk Poskestren. Ternyata di penghujung acara itu diajak ke percontohan. Ternyata yang dijadikan contoh itu adalah di balai kesehatannya Pondok Nurulhuda. Jadi ya Allah gitu. Ada kebanggaan tersendiri, Gus. Iya gitu. Ada kebanggaan tersendiri akhirnya seperti itu. Dari seperti itu. Kemudian, apa yang membuat jenengan tertarik di dunia kesehatan itu, Gus? Ya pengen, yang jelas tuh pengen senenganin nolong aja gitu, pengenan bermanfaat sebetulnya di situ, pengen bermanfaat, jadi pengen jadi apa saja pokoknya pengen bermanfaat ini di situ. Saya enggak. Kemudian setelah itu harapan untuk teman-teman, mungkin Gus, harapan untuk para penonton setia podcast Mahika Corner. Untuk teman-teman yang menonton. Yang jelas untuk santri siapapun yang melihat, jangan pernah melupakan jasa orang tua, jasa guru kita. Janganlah jadi kacang yang lupa kulitnya. Seperti itu. Kemudian
berusahalah jadi orang yang untuk bisa memberi manfaat. Seperti dawuhnya Imamul Ghazali, orang hidup itu, gambaran orang hidup dan matinya seseorang itu ada 4 macam. 4 macam. Yang pertama itu adalah orang yang al-hayatu fil hayat, yaitu hidup dalam kehidupan. Ya, yang kedua al-hayatu fil maut, hidup dalam kematian. Yang ketiga itu al-mautu fil hayat, dan ya, mati dalam kehidupan. Dan yang keempat itu al-mautu fil maut. Apa maknanya? Al-hayatu fil hayat adalah hidup dalam kehidupan. Orang hidup bisa memberi manfaat. Jadi orang hidup kan bisa memberi manfaat, nggak nyusahno tonggo, nggak nyusahno konco itu. Kemudian al-hayatu fil maut, mati dalam kehidupan. Mungkin secara jasad kita sudah mati, tapi jasa kita, buah pikiran kita, karya kita masih dikenang orang. Bahkan masih bisa memberi manfaat pada lingkungan. Contohnya para ulama itu, dia sudah wafat, tapi lingkungan masih keluberan barokahnya beliau. Yang ketiga al-mautu fil hayat, mauti dalam kehidupan. Mana orang hidup tapi tidak bisa memberi manfaat, seperti mayit nyusano tonggo. Nah itu. Dan yang keempat al-mautu fil maut, yes, mati kalau sing ngereken. Katanya Imam Ghazali, jangan jadi orang yang ketiga, keempat, tapi berusaha jadi orang yang ke-1 dan yang kedua. Hidup bisa memberi manfaat, kalau mati bisa memberi barokah juga bagi lingkungan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke Gus, sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin jenengan bisa memberikan gambaran terkait bagaimana sih bentuk pengabdian itu sendiri menurut jenengan, pengabdian santri itu sendiri. Pengabdian santri. Bentuk pengabdian santri. Bagaimana ya? Yang jelas tuh pengabdian itu, kalau saya itu kalau jelaskan detailnya itu ya bagaimana, bingung. Cuma hanya gini, saya hanya diajarkan pengabdian itu dari Abi. Dari Abi Salim tuh pernah meminta ketika saya waktu itu sedang mau berangkat umroh, itu beliau minta pesan cuma gini, Dok, Bahron, kamu nanti kalau melayani jamaah jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Ya, jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Jangan minta. Jangan minta, nggak boleh minta. Memang kan ya Nabi menyarankan nggak boleh minta. Tapi kalau dikasih jangan ditolak. Itu yang apa ya? Yang betul-betul tertancap pada pikiranku adalah pikiran saya itu seperti itu gitu. Jadi pikirannya jangan hanya apa yang diberikan oleh orang lain kepada saya, tapi kalau bisa apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan itu ada cerita yang sangat menarik waktu itu. Memang setelah Abi bilang gitu, ketika di waktu umroh itu, saya ada jamaah yang waktu itu namanya Pak Kuku. Pak Kuku ini orang Lampung aslinya. Orang ini orang kaya. Tapi waktu itu setelah nyampe di Mekah, beliau itu bilang gini, Mas Bahron, saya mau minta tolong enggak? Bisa enggak? Apa Pak? Saya mau batal umroh. Batal umroh gitu. Tapi maaf Mas Bahron, saya enggak punya duit. Enggak punya duit untuk nyangoni Mas Bahron untuk melaksanakan batal umroh gitu. Dalam hati saya tuh tahu orang ini sebetulnya orang kaya, tapi beliau kok bilang seperti ini. Ya waktu itu mengalir aja. Iya Pak, enggak apa-apa, saya jalankan saja gitu. Akhirnya saya selesai menjalankan ibadah umroh. Saya bilang, Pak, sudah Pak, selesai umrohnya Bapak, alhamdulillah. Kira-kira untuk umrohkan orang tuanya Nyonya mau enggak? Ya enggak apa-apa Pak, sekalian, alhamdulillah. Dari situ saya lakukan juga. Biasanya kalau orang habis batal umroh kan dikasih, tapi itu memang nggak dikasih karena beliau sudah bilang saya nggak punya duit. Ya sudah Pak, nggak apa-apa gitu. Tapi wallahu alam, setelah pulang dari umroh, masya Allah, dapat 1 minggu saya ditelepon. Di Mekah itu sudah dihina saya, dihina gini, bukan dihina, tapi motivasi aja. Dia bilang gini, ya apa sih Mas Bahron, tour leader kok datanya pakai kertas.
pakai handphone. Nah, tak bilang, Pak, gajinya berapa untuk apa? Beli handphone. Wis, yang ngajar dah dipakai gitu. Bukan saya ngeluh masalah gaji, enggak. Tapi ya buat daripada beli handphone itu wis liane apa uangnya itu. Ternyata apa? 1 minggu saya dipanggil ke rumahnya, setelah pulang 1 minggu dipanggil ke rumahnya. Apa? Mas Bahron dikasih secari kertas itu, ditulis nama tokonya. Saya disuruh ke TP waktu itu, ke TP Tunjungan Plaza, datang. Saya cari ini tokonya, ternyata apa? Dikasih tablet sama beliau, tablet Samsung. Masya Allah, dikasih itu. Dapat 1 minggu lagi, dipanggil lagi ke rumahnya. Mas Bahron ke rumah? Iya. Ngapain? Jadi naik pakai apa? Motor metik, Pak. Ya, bisa nyetir mobil. Aduh, bisa nggak ya? Pede aja, bisa, Pak. Gitu. Ternyata apa? Saya diajak ke rumahnya, diajak ke garasinya. Masya Allah, itu ada 1 mobil yang dibungkus bungkus mobil itu sedan, dan itu langsung udah, Mas Bahron, ini buat Mas Bahron. Masya Allah. Masya Allah itu. Jadi pulang itu langsung berangkatnya naik motor, pulangnya bawa mobil. Nah, dikasih orang dan bermanfaat, dan waktu itu mungkin itu merupakan salah satu doa yang pada saat itu ada memang keinginan ingin punya mobil. Tujuannya tuh apa? Saya tuh pernah berdoa memang sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil untuk ngopeni guru Quran. Ternyata itu tadi, dan ini kalau dikaitkan itu tadi, ketika kita ini tidak mengharapkan pada makhluk, seperti katanya Abi, berusaha memberi, jangan suka minta, itu insya Allah Allah ngasih lebih. Intinya harus ikhlas, Gus. Belajar ikhlas itu angel. Itu makanya kudu semuanya terus belajar lah. Ya kadang-kadang ya ada sih gak ikhlas sih, tapi harus dilatih. Memang harus dilatih ya. Jadi manusiawi, siapa sih yang tidak suka dengan imbalan tuh, masih sebenarnya suka lah. Tapi bagaimana kita bukan menjadi prioritas, bukan menjadi tujuan, tapi yang kita bisa memberi manfaat. Itu mungkin wujud pengabdian yang saya bisa jawab dengan cerita Nabi itu seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Penutup yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Closing statement yang sangat mengesankan sekali. Untuk Gus Bahron, terima kasih sudah mengisi di podcast Mahika Corner. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Gus. Untuk teman-teman, jangan lupa ya untuk stay lihat podcast kita di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan alarm agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.